Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 33, Nikmat Mana Lagi Yang Kau Dustakan. Bintang mengingat kapan dirinya mendapatkan tamu bulanannya. Langit jadi teringat jika dirinya hampir tak ada hari libur. Jika ada hanya 1 hingga 2 hari saja, tidak sampai 1 minggu seperti biasanya. Kayaknya dari bulan kemarin kamu gak dapet deh Yang, kata langit pada sang istri. Ah iya, sudah hampir 2 bulan ini, sahut bintang. Menurut analisa saya saat ini Nyonya Muda sedang berbadan 2. Jadi untuk lebih memastikannya lagi, Tuan Muda bisa mengajak Nyonya Muda untuk periksa ke dokter Obgyn. Baik dok, terima kasih, ucap langit setelah dokter Heru berpamitan. Semua anggota keluarga langsung mengucapkan selamat pada bintang dan langit. Satu persatu anggota keluarga pun keluar dari kamar untuk membiarkan bintang beristirahat. Terima kasih sayang, ucap langit. Dari tadi kamu sudah ngucapin terima kasih terus loh mas, kata bintang yang entah sudah berapa kali suaminya itu mengucapkan terima kasih. Dan tak hentinya mengecupi wajahnya sampai membuat bintang terkekeh. Aku benar-benar sangat bahagia, kata langit dengan wajah berseri. Terima kasih sayang sudah hadir di perut Momi. Dedi sudah gak sabar buat ketemu kamu. Jangan nakal-nakal ya di perut Momi, ucap langit mengecupi perut sang istri yang masih datar. Langit kemudian merebahkan tubuhnya berbantalkan pangkuan sang istri. Wajahnya dicerukkan di perut sang istri. Besok kita ke dokter ya, kata langit, karena gak mungkin mereka ke dokter saat ini, sebab hari sudah sore hari. Kasihan juga sama sang istri yang baru saja sadar dari pingsannya. Keesokan pagi, Bintang langsung pergi ke rumah sakit bersama dengan Langit. Mereka ke dokter kandungan yang telah direkomendasikan oleh Mami Selin dan juga Lana. Sesampainya di sana sudah banyak sekali ibu hamil yang sedang duduk, mengantri dengan didampingi oleh suami mereka. Tapi tenang saja, Langit dan Bintang tak perlu mengantri, karena sang mami sudah membuat janji sebelumnya. Nyonya Bintang Cakrabuana, tanya sang perawat ketika melihat Bintang dan Langit. Iya saya, sahut Bintang. Mari silahkan masuk, ucap sang perawat yang diangguki oleh Bintang. Langit dan Bintang kemudian langsung masuk ke ruangan dokter. Cek dasar orang kaya. Iya baru datang langsung masuk aja, padahal kita sudah nunggu dari tadi. Sus, kok mereka tak mengantri dulu, baru datang langsung masuk. Sedangkan kami yang sudah datang dari tadi belum dipanggil juga, protes salah satu ibu. Jangan pilih kasih dong sus, mentang-mentang orang kaya terus diistimewakan. Celetuk yang lainnya, maaf ibu-ibu bukannya diistimewakan. Namun mereka sudah membuat janji dari kemarin, jawab sang perawat.
Kalau menurut nomor antrian mereka ada di nomor antrian pertama. Sambungnya lagi. Kalau ibu-ibu ingin didahulukan, silahkan buat janji temu dokter dari 1 hari sebelumnya. Imbuhnya lagi yang langsung berhasil membungkam mulut ibu-ibu di sana. Satu lagi ibu-ibu, mereka adalah yang punya rumah sakit ini. Kata suster memberitahu dan langsung pergi meninggalkan para ibu-ibu hamil. Untuk kembali masuk ke ruangan dokter. Bintang saat ini tengah berbaring di bed pemeriksaan. Baju bagian perut sudah sedikit disibak untuk melakukan pemeriksaan USG. Silahkan dilihat di layar monitor Tuan dan Nyonya, kata sang dokter yang bernama Rani. Menurut hasil USG usia kandungan Nyonya sudah menginjak usia 6 minggu. Kata dokter sambil terus menggerakkan alat yang bernama transducer di atas perut Bintang. Lihat titik kecil ini adalah janin Anda. Kira-kira panjangnya kurang lebih mencapai 25 mm. Sebesar kacang polong, berat janin menurut perkiraan juga sudah sebesar 1,13 gram. Dan ini normal, bagian wajah juga sudah mulai terbentuk, begitu pula tangan dan kakinya. Papar sang dokter dengan begitu jelas. Anak kita, Mas. Kata Bintang dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Langit sampai tak bisa berkata-kata. Tangannya terus saja menggenggam tangan Bintang. Juga sesekali dikecupnya puncak kepala istrinya itu. Tak memperdulikan ada dokter juga suster di sana. Begitu gel telah dibersihkan. Bintang dan Langit duduk di kursi yang berhadapan dengan dokter Rani. Apa ada keluhan Nyonya? Tanyanya, saya itu sering merasa mudah lelah dok. Apa hal itu wajar? Tanya Bintang, kelelahan, sakit kepala, payudara nyeri, kram perut, sering buang air kecil, kembung. Sering meludah, ngantuk dan ngidam adalah gejala yang biasa muncul Nyonya. Bahkan mood yang berubah-ubah dan juga morning sickness. Jawab dokter Rani, tolong perhatikan konsumsi makanan agar tidak makan makanan yang tidak matang. Karena dapat berbahaya saat hamil. Sebab takutnya ada bakteri yang tidak sepenuhnya mati. Sehingga berisiko untuk janin dan momi. Juga tolong hindari olahraga berat dan juga berisiko tinggi. Kata dokter, sama sebisa mungkin untuk menghindari stres. Imbuhnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Tanyanya, kalau masalah berhubungan bagaimana dok? Tanya Langit yang membuat wajah Bintang langsung memerah karena malu. Tidak usah malu Nyonya, karena gak ini juga tak kalah penting. Kata dokter yang seakan tahu dengan apa yang dirasakan Bintang. Untuk saat ini mungkin jangan dulu dan akan aman dilakukan. Jika usia kehamilan menginjak 14 minggu itu pun dengan dibuang di luar. Agar tak berdampak pada bayi juga ibu hamil, jadi calon dedi harap bersabar. Kata dokter lagi, kenapa harus di luar dok? Tanya Langit lagi, karena bisa memicu adanya kontraksi dini. Sehingga bisa menyebabkan kelahiran prematur atau ancaman keguguran. Jika usia kandungan masih muda.
Jawab dokter. Ada yang ingin ditanyakan lagi Tuan, Nyonya? Tanyanya. Tidak ada dok, kalau begitu kami permisi. Pamit Langit. Baik Tuan Muda dan untuk Nyonya. Jangan lupa untuk meminum vitamin serta mengkonsumsi susu ibu hamil. Pesan dokter. Dan selamat untuk kehamilannya Nyonya. Semoga ibu dan bayinya sehat serta lahir dengan selamat. Kata dokter. Terima kasih dok, permisi. Ucap Bintang. Kita cari susu hamil buat kamu dulu ya sayang, biar kamu juga baby kita sehat. Kata Langit ketika mereka berdua baru saja masuk ke dalam mobil. Apa ada yang kamu inginkan sayang? Barangkali pengen makan apa gitu? Tanya Langit. Kayaknya enggak deh mas. Jawab Bintang yang memang sedang tak menginginkan sesuatu. Belum. Ralatnya. Tapi nanti kalau kamu pengen makan sesuatu langsung kasih tahu aku aja. Atau orang rumah ya, kata Langit yang diangguki Bintang. Kak, Bi, bagaimana? Apa hasilnya? Bener positif kan? Kata Mami Selin yang langsung memberondong putra dan menantunya dengan pertanyaan. Mam, panggil Papi Ardi. Mam, biar mereka duduk dulu Mam, katanya lagi. Iya, maaf, ayo duduk, ajak Mami Selin. Habisnya Mami sudah gak sabar nunggu kalian dari tadi, ujarnya. Bukannya menjawab, Langit malah mengeluarkan amplop putih berlogo rumah sakit di mana tadi Bintang periksa. Mami Selin langsung mengambilnya, bahkan begitu tak sabar untuk membukanya. Ini. Kata Mami Selin dengan mata berkaca-kaca setelah saling tatap dengan sang suami. Iya Mam, Bintang hamil, sudah 6 minggu. Jawab Langit dengan tangan yang mengelus perut rata Bintang. Selamat ya sayang, Mami sama Papi seneng dengernya. Kata Mami Selin yang langsung memeluk tubuh Bintang. Kalau kamu butuh apa-apa atau pengen apa-apa, jangan sungkan untuk kasih tahu kami ya. Sambungnya lagi. Oh iya Mam, nanti kamu gak makan malam di rumah. Soalnya kami mau ke rumah ayah sama ibu, kata Langit memberitahu. Iya, kalian memang perlu ke sana untuk mengabarkan kabar bahagia ini, sahut Papi Ardi. Nanda sama Bobby pasti seneng banget, apalagi ini adalah cucu pertama mereka. Sambung Mami Selin. Kalau mau menginap di sana untuk beberapa hati juga gak apa-apa sayang. Lagian kalian juga sudah lama gak nginap di sana. Pasti mereka juga kangen sama kamu. Kata Mami Selin lagi. Iya Mam, terima kasih. Ucap Bintang yang begitu bahagia mempunyai mertua yang begitu pengertian. Ipar yang bisa dibilang satu frekuensi. Dan suami yang begitu sayang serta cinta sama dia. Ah, nikmat mana lagi yang kau dustakan jika seperti ini. Loh, kalian datang kok gak ngasih kabar dulu? Tahu gitu kan ibu bisa masakin makanan kesukaan kamu Bi?
kata Ibu Nanda saat putri serta menantunya datang. Ayah sama Bima mana, Bu? Tanya Bintang. Oh, mereka ada di ruang makan. Ayo kalian ikut makan sekalian, ajak Ibu Nanda. Pasti belum makan kan? Tanyanya. Ini ada sedikit oleh-oleh buat ibu dan yang lainnya, kata Langit menyerahkan beberapa paperback di tangannya. Kalian ini lalu kesini mesti repot-repot, kata Ibu Nanda. Kalian datang aja kami sudah seneng banget loh, terima kasih ya nak, ucap Ibu Nanda. Mereka bertiga lalu berjalan menuju ke arah rumah makan, yang dimana sudah ada ayah Bobby juga Bima yang sedang makan. Mereka berdua pun menyambut Bintang dan Langit dengan begitu hangat. Akhirnya mereka pun makan malam bersama. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kami berdua katakan sama ibu dan ayah juga Bima juga, kata Langit saat mereka berdua sudah berada di ruang keluarga untuk bersantai, ngobrol sambil menonton televisi. Ada apa? Tanya Ibu Nanda yang begitu sangat penasaran. Kami ingin memberitahu jika saat ini Bintang sedang mengandung buah hati kami. Dan sudah menginjak usia 6 minggu. Jawab Langit. Ah, akhirnya putri ibu hamil, ibu sama ayah akan menjadi nenek dan kakek. Seru Ibu Nanda yang langsung memeluk tubuh Bintang. Bu, kok jadi nangis? Tanya Bintang saat mendengar suara isak tangis serta suara sang ibu yang berubah serak. Ini tangis bahagia nak, ibu seneng banget dengar kabar ini, kata Ibu Nanda. Selamat Langit, kini tanggung jawabmu akan semakin bertambah, kata ayah Bobby yang memeluk tubuh sang menantu. Untuk beberapa hari ini kami akan menginap di sini Bu, kata Bintang. Benarkah? Terus bagaimana dengan mertua kamu? Nanti gak enak jadinya, kata Ibu Nanda antara senang juga bimbang. Mereka ngizinin kok Bu, malah Mami tadi yang ngasih saran. Katanya untuk mengobati rasa kangen aku sama ibu juga ayah dan Bima. Karena sudah lama gak nginap di sini, paparnya. Heh, mertua kamu itu memang sedari dulu baik banget, kata Ibu Nanda. Kamu harus bersyukur memiliki mertua seperti mereka, katanya lagi yang diangguki oleh Bintang. Karena semua yang dikatakan sang ibu benar adanya. Bersambung.